Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irja Setiawan, merupakan mahasiswa Untak Surabaya untuk program studi Doktor Ilmu Administrasi angkatan ke-38. Dan di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan MKPD yang berjudul Teori dan Model Implementasi Kebijakan Publik dengan promotor Bapak Profesor Dr. Agus Sukristianto MS. Baik, langsung saja. Yang pertama, Thomas Arday dalam bukunya yang berjudul Understanding Public Policy, pertama kali terbit di tahun 1973, menerangkan bahwa kebijakan is whatever government can choose to do or not to do. Artinya, kebijakan publik itu adalah apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi konsep kebijakan menurut Thomas Arday ini, ketika di negara Indonesia pemerintah menetapkan sebuah peraturan berwujud seperti undang-undang. Nah, kemudian James Anderson dalam bukunya yang berjudul Public Policy Making, terbit pertama kali tahun 1975, mencoba menjabarkan definisi dari Thomas Arday ini. Dan Anderson mengatakan bahwa kebijakan itu merupakan serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor untuk mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Artinya secara kebijakan, undang-undang tersebut bisa diturunkan ke peraturan-peraturan yang berhubungan dengan daerah masing-masing. Bisa berwujud peraturan daerah, peraturan bupati, peraturan gubernur, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah konsep dari definisi kebijakan menurut Thomas Arday dan James Anderson. Tentunya dalam MKPD ini kita mencoba melakukan critical review terhadap penelitian terdahulu, dan saya sempat dalam MKPD saya mencoba mereview atau melakukan critical review terhadap sekitar 20 penelitian terdahulu dan juga jurnal nasional maupun jurnal dari internasional. Dan konsep dari 20 terdahulu itu tidak bisa kita jabarkan dalam slide ini. Mungkin secara intisarinya bisa kita jelaskan bahwa temuan-temuan penting dalam penelitian terdahulu. Yang pertama, kalau kita berbicara kebijakan yang berhubungan dengan batasan usia minimal pernikahan, ternyata setiap negara itu mempunyai kebijakan yang berbeda-beda. Misalkan di negara India, dalam terdahulu itu saya baca, saya coba review. Di negara India, seseorang diperbolehkan menikah minimal usia 16 tahun. Sedangkan di negara Amerika, seseorang diperbolehkan menikah minimal usia 13 tahun. Di Jerman minimal 18 tahun, di Mesir minimal 16 tahun, dan di Indonesia memang undang-undangnya baru saja direvisi. Yang pertama kan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang mengatakan bahwa minimal pernikahan untuk perempuan 16 tahun, laki-laki usia 19 tahun. Nah, kemudian undang-undang ini direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa sekarang ditetapkan kebijakan untuk minimal pernikahan di Indonesia minimal 19 tahun. Kesimpulannya, kalau kita berbicara kebijakan dari antar negara yang berbeda ini, bahwa hal yang legal di negara India menjadi ilegal di negara Indonesia. Atau mungkin hal yang legal di negara Amerika menjadi ilegal di negara India. Nah, di sini konsep yang bisa kita simpulkan dari mencoba mengkritical review kebijakan tentang batas usia pernikahan ini berbeda-beda tiap negara. Teman-teman penting dalam penelitian terdahulu baik dalam jurnal nasional maupun dari jurnal internasional. Sedangkan untuk kebijakan yang berhubungan dengan interaksi sebelum pernikahan di negara Texas, kita coba lihat, ditemukan sebuah pembahasan
ternyata di negara Texas itu ada diatur tentang bagaimana cara orang berpacaran. Berpacaran ini didefinisikan dalam jurnal itu bahwa ini merupakan interaksi sebelum ke jenjang pernikahan. Dan sebuah kebijakan ini diimplementasikan lewat penyediaan pelayanan psikologi di lembaga pendidikan jikalau terjadi kekerasan interaksi antar laki-laki dan perempuan yang berhubungan dengan interaksi lawan jenis atau berpacaran ini. Sedangkan yang kita temukan dalam jurnal internasional terdahulu untuk di Norway dan Sweden, memang di sana ada kebolehan kebijakan tentang pernikahan sesama jenis. Namun tentunya ini akan berpengaruh terhadap demografi. Misalkan di sana dijelaskan bahwa banyaknya penderita HIV yang terjadi karena dampak dari kebijakan kebolehan pernikahan sesama jenis ini. Atau dampaknya ketika ada pernikahan sesama jenis tentunya tidak bisa menghasilkan keturunan dan ini juga akan berdampak kepada demografi. Nah, ini beberapa penjelasan yang coba kita lakukan critical review terhadap 20 penelitian terdahulu baik lewat jurnal nasional maupun lewat jurnal internasional. Sedangkan di Amerika itu rata-rata orang menikah usia 40 tahun ya, kita langsung saja. Dan di Indonesia itu pernikahan lebih condong terjadi karena faktor ekonomi serta kehamilan tak diinginkan. Apa implikasi terhadap penelitian? Kita coba ambil implikasinya dulu sebelum kita mencoba merekonstruksi teori yang nanti akan kita jadikan temuan penting guna disertasi yang akan datang. Yang pertama, model itu menurut William Endan adalah model is analysis abstraction to reality. Jadi bagaimana kita mengabstraksikan sesuatu model ke dalam realitas dari kehidupan. Nah, jadi kata William Endan itu adalah representasi sederhana tentang aspek-aspek yang terpilih dari masalah kemudian untuk tujuan tertentu. Memang kalau kita berbicara proses kebijakan, banyak beberapa ahli seperti William Endan, kemudian Ripley and Franklin, kemudian Michael Howard dan M. Rames, yang memang dijelaskan bahwa proses kebijakan itu secara sederhananya adalah formulasi, kemudian implementasi, dan evaluasi. Namun kalau kita coba ambil tarik kesimpulan, proses kebijakan menurut tiga ahli ini dari William Endan, Ripley, dan Michael Howard and M. Rames, maka proses kebijakan itu dimulai dari adopsi kebijakan dari negara luar atau mungkin dari kebijakan-kebijakan yang lain, kemudian setelah diadopsi diformulasikan seperti apa, kemudian diimplementasikan, baru dievaluasi. Nah, ini beberapa ahli dari proses kebijakan. Sedangkan kalau kita berbicara para ahli yang berhubungan dengan faktor penghambat yang berhubungan dengan kebijakan, kita akan menemukan seperti George Edward Tree dalam bukunya Public Implementing Policy yang terbit pertama kali tahun 1980. Kemudian ada Van Meter and Van Horn dalam bukunya yang berjudul Public Implementing Policy Act Conceptual Framework yang terbit tahun 1975 pertama kali, serta Merrill S. Grindle. Memang kalau kita berbicara faktor pendukung penghambat, ini lebih condong berhubungan dengan bagaimana sebuah kebijakan itu diimplementasikan, kemudian faktor apa yang bisa kita tarik dari kesimpulan implementasi tersebut. Seperti George Edward Tree, dia mengatakan bahwa faktor pendukung dan penghambat itu terdiri dari 4 aspek, yaitu communication, resource, disposition, and operation. Jadi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan bagaimana struktur birokrasi ini. Dan memang konsep teori dari Edward Tree ini terlahir setelah dia melakukan penelitian secara kuantitatif, lalu dia tarik kesimpulan. Sedangkan Van Meter and Van Horn lebih condong berbicara target public policy, kemudian bagaimana environment atau lingkungan kebijakan, serta sumber dayanya. Merrill S. Grindle lebih condong berbicara content and context yang berhubungan dengan faktor pengaruh. Nah, ini adalah implikasi terhadap penelitian dari modelnya seperti apa, kemudian bagaimana proses kebijakannya, kemudian apa faktor pendukung dan penghambatnya.
Sedangkan untuk rekonstruksi teori untuk disertasi yang memang saya coba prediksikan, bagaimana rekonstruksi teorinya, mengacu kepada rencana judul disertasi saya yang berjudul Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang fokus kepada studi kasus penanggulangan pernikahan dini di Kabupaten Sungai Utara, maka kita coba ambil model kebijakan secara analisis dulu dari teori atau mungkin konsep dari Yeheskel Dor, ya. Kemudian secara analisis kita ambil ahli dari William Endan, Ripley dan Michael Howard, ya, yang memang mereka lebih condong melihat kebijakan dari bagaimana mengadopsi, diformulasikan, diimplementasi, baru dievaluasi, dan faktor pengaruh seperti dari Josh Edward Tree, seperti dari Van Meter Van Horn, and Melos Grindel, di mana ada konsep regulasi, konsep lingkungan seperti apa, konsep dari konteksnya seperti apa, dan coba saya hubungkan dengan negara kita, negara Indonesia yang berhubungan dengan pernikahan muda atau pernikahan dini, maka prediksi model dari rekonstruksi teori ini saya coba analisis diharuskan menggambarkan bagaimana keadaan negara Indonesia yang berhubungan dengan pernikahan dini. Dan memang di negara Indonesia lebih condong menganut adat ketimuran. Jadi nanti akan ada persinggungan antara aturan agama yang mengatur interaksi lawan jenis, kemudian bagaimana konsep budaya negara Indonesia yang memang mengagung-agungkan adat ketimuran, serta faktor-faktor pengaruh kenapa orang bisa melakukan pernikahan dini seperti faktor ekonomi, kemudian pendidikan, serta tentunya psikologi dari pelaku pernikahan dini. Jadi ini mungkin prediksi saya untuk merekonstruksi teori untuk disertasi nanti. Itu mungkin presentasi saya yang berhubungan dengan MKPD, teori dan modal implementasi kebijakan. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.